Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi praktek kita untuk grafika komputer. Kali ini kita akan masuk ke bagian 3 yaitu draw. Jadi, yang akan kita praktekkan adalah bagaimana caranya membuat garis, kemudian bentuk-bentuk garis, bentuk-bentuk segitiga, segi empat, lingkaran dan sejenisnya. Oke, jadi pada saat kita membuat atau menggambar di komputer, itu sebenarnya seperti halnya menggambar di kertas. Bedanya ya kita menggunakan perangkat komputer, sementara kalau manual menggunakan perangkat kertas. Tetapi langkah-langkahnya itu kurang lebih sama, artinya kita persiapkan dulu yang namanya kanvas, kertasnya, ukurannya. Nah, ukurannya di sini khususnya di processing kita bisa menggunakan perintah size. Jadi kita bisa perintahkan size ini adalah ukuran untuk kanvas. Misal kita akan menggunakan ukuran 800,600, mainannya pixel, jangan lupa. Size 800-600. Nah, kode ini kalau kita jalankan itu akan menghasilkan sebuah kanvas. Nah, ini adalah kanvasnya yang ukurannya 800 kali 600. Nah, ya seperti yang dijelaskan minggu lalu, bahwa dengan proses itu kita melakukan programming satu baris per satu baris. Artinya setiap satu baris kita bisa tampilkan hasilnya untuk melihat seperti apa codingan yang sudah kita kerjakan. Nah, berikutnya kita akan membuat atau menggambar suatu poin. Jadi sama ketika kita menggambar di sebuah gambar di kertas. Maaf. Sama saja seperti kita menggambar di sebuah kertas, kita pasti akan memulai dari suatu gambar pasti dari satu titik poin. Nah, demikian juga di processing kita bisa menentukan titik awal untuk menarik suatu tarikan awal titiknya itu dengan perintah point. Sebagai contoh kita berikan poin mulai dari ukuran 240,60. Oke. Nah, maka akan terlihat ya, walaupun mungkin kita tes menjalankan seperti ini. 240 dengan 60, X nya 240 60. Ya mungkin tidak terlalu jelas karena itu kita sebelum baru menentukan titik ya, titik kan belum jelas. Makanya dilanjut dengan perintah berikutnya yaitu kita coba poin berikutnya, misalnya 400,300. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita hanya baru menentukan titik-titik poin-poinnya saja. Nah, bagaimana caranya untuk membuat gambar? Membuat gambar kita membutuhkan suatu perintah lainnya. Perintah lainnya yaitu seperti halnya ya di ebook ini. Kalau misalnya kita akan berikan perintah line, misalnya line seperti ini. Line X1 Y1 adalah poin pertama. Kita coba 240,60 yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita berikan line kedua. X keduanya itu 400,300.
300. Kira-kira apa yang akan terjadi? Coba. Oke, jadi bisa dilihat sebuah garis yang sudah terbuat. Ini adalah X1 nya, dan ini adalah X2, Y2 nya. Ini X1, Y1, yaitu 240,60, dan ini adalah 400,300. Oke. Selanjutnya kita akan coba membuktikan perintah-perintah di atas. Triangle misalnya, triangle X1 Y1 titik awalnya, misal kita buat tadi 240,60, 400,300. Nah, gimanakah X3 Y3 nya? 1, 2, kita X nya perlebar misalnya jadi 600,60. Apa yang terjadi? Kita lihat segitiganya. Oke. Ini adalah segitiga yang sudah kita buat. Oke. Kita juga bisa membuat seperti ini, gambar-gambar seperti ini misalnya, dengan contoh yang ada. Jadi membuat bentuk-bentuk, ya terserah yang ingin kalian buat. Misalnya kalau quad apa ini quad? Perintah quad adalah membuat suatu bentuk jajaran genjang. Ingat, jajaran genjang, bukan rectangular. Kalau rectangular itu, quad itu maksudnya ada 4 titik yang tidak sama. Kalau yang persegi itu kan sama. Nah, misalnya kita akan buat, kita tes membuat quad. Saya akan buat quad seperti ini. Oke. Yang perlu diingat adalah titik-titiknya. Quad misalnya kita akan buat titik pertama 240,60. Titik kedua saya juga masih sama, 400,300. Salah. 300. Kemudian kita akan tarik garis. Oke. Kita akan tarik garis ke sini. Oke. Misalnya ini adalah ukurannya, gimana kalau kita buat 100, Y nya itu lebih bawah daripada yang 300, berarti Y nya itu 500. Dan titik 4 nya itu berada di sini. X nya berarti kecil, X nya kita buat 50, Y nya di atas 300, berarti sekitar 200. Oke, apa yang terjadi? Coba kita jalankan kuatnya. Oke, jadi seperti ini. Ini segitiga, ini quad. Oke, berbeda kalau kita buat rectangle. Nah, gimana kalau rectangle? Rectangle. Misalnya kita akan buat rectangle persegi 4 di X nya 500, Y nya kita buat di 500 juga. Kemudian ini adalah X, Y nya. Kita sekarang buat width dengan height nya. Mau berapa satuan? Misal kita buat dia adalah 100. Tingginya juga 100. Oke, apa yang terjadi? Ada di sini. Oke, X nya di sini. Karena tadi 500, ya pasti 600 ini. Persegi 4. Bagaimana kalau width nya ini saya buat 200. Sementara ininya kita buat
50. Apa yang terjadi? Oke, seperti ini gambarnya. Oke. Oke. Jadi rectangle seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk menggambar elips. Oke, saya coba di satu kanvas saja. Ini. Sekarang kita akan buat elips. Sama, elips juga satuannya. Maaf, elipse. Oke. Ini keterangannya di sini. Kalau kita akan buat elips, kalau lingkaran berarti width dan height-nya itu sama besar. Oke. Kalau ingin buat elips tergantung vertikal atau horizontal itu akan berbeda. Kalau misalnya kita buat lingkaran dulu. Jadi buat lingkaran itu pakainya fungsi elips. Misal kita akan buat di titik mulai dari 400, X nya 400, Y-nya kalau di 500 ke bawah berarti di 400 juga. Oke. Kemudian kita akan buat lingkaran sebesar misalnya 50,50. Apa yang terjadi? Oke. Wow, kecil ya. Kecil. Oke. Kalau gitu kita akan buat lagi lingkaran sama elips. Kita akan buat geser sedikit lebih geser, misalnya 500 atau 550 atau 600 saja. 600 titik di sananya, titik ujung atasnya 600. Kalau 600,600 di bawah berarti 600,300 pakai tengah-tengah. 600 300 mungkin kurang lebih di sini 600 300 di tengah-tengah sini. 600 triangle yang ini 600 ini. 300 di sini. Kita akan buat lingkaran berarti melingkari seperti ini. Oke, kita buat lingkarannya. Kalau tadi 50 kita buat sekarang 100 atau 150,150. Oke, kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Lihat di sini titik tengahnya. Kemudian ini ukurannya 150. Oke, kalau misalnya kurang besar, kita 250 misalnya, 250. Oke, lebih besar. Baik. Ini beberapa elips, oke. Kemudian kita akan coba membuat arch. Arch itu adalah pembuatan lingkaran yang tidak full. Oke. Misal kita akan coba ininya kita perbesar jadi 1020 kalikan 1 sama aja, kanvasnya kita perbesar 1020 juga. Oke. Biar tempat kerjanya bisa lebih besar lagi. Nah, sekarang kita akan coba perintahkan arch. X, Y adalah titik tengahnya. Kita akan buat titik tengahnya itu di mana? Baik, kita berhenti sejenak dulu. Oke, baik, kita lanjut. Ketika kita menggunakan arch, pertama kita tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengahnya karena kita punya 1020. Misalnya kita akan buat di titik tengah itu di 900 misalnya, koma, jangan 900 juga, misalnya X nya 900. Cukup jauh ya X nya, nggak usah 900, berarti X nya di 400 atau di 300 atau di 450 aja deh. Kemudian Y nya kita akan buat di sekitar 900 Y nya. Oke. Kemudian width nya kita akan mulai width nya di mana? Width itu
ukurannya. Oke. Width, lebarnya, stop. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh arch ini. Oke. Misal di titik widthnya ukurannya 80 artinya panjang lebarnya dia width height-nya 80 atau kita 100 saja biar gede. 100,100. Start stopnya ini pakainya apa? Dia pakainya derajat, soalnya derajat. Misal kita akan coba gambar yang ini terlebih dahulu, bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Kita buktikan 0, mulai dari 0 sampai dengan half pi. Ini kalau kita menggunakan pi. Bisa juga kita menggunakan radian, tapi kita coba half pi dulu. Apakah sama gambarnya? Oke, lihat. Terlihat gambarnya sama seperti ini. Oke, kalau kita buat dia lebih besar biar lebih jelas. Oke. Nah, bisa dilihat gambarnya half pi. Half pi artinya kita menggunakan setengah dari pi. Gimana kalau kita pakai pi? Arch Oke. Kita geser lebih di sini, misalnya di 200, masih di 900. Kemudian kita ukuran sama 200. Nah, kita coba pakai pi. Maaf, huruf besar. Pi. Titik awalnya kita 0 dulu aja. 0. Kemudian pi. Apa yang terjadi? Oke. 0 pi. 0 pi. Nah, oke ya, paham ya? 0 dari 0 pi 180 derajat. Kalau gimana kalau kita buat arch lebih ke sana, pakainya kita di 700,900, masih 200,200. Kita mulai dari 0 sampai pi tambah half pi. Oke. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah yang half pi, dari 0 ke half pi. Ini adalah dari 0 pi 180, dan ini dari 0 half. Nah, pi tambah half pi di 270. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau quarter pi ini sepertiganya nih, sudut 45 derajat kalau nggak salah. Oke, itu juga bisa dicontohkan. Nah, nilai-nilai tadi yang pi seperti itu juga bisa digunakan menggunakan derajat radian. Nah, sebagai contoh, misalnya kita arch, di mana posisinya nih sekarang? Yang kosong di sekitaran, oke, di atas ya, di 200. Oke, 200,900.
600. Masih ukurannya 200,200. Nah, kita akan coba pakai radian. Radian misalnya dari radian 45 radian sampai dengan 225. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, bentuknya seperti ini. Dari 45 derajat. Jadi bisa pakai pi, bisa pakai radian. Pilihan terserah. Oke? Nah, sekarang contoh berikutnya adalah posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi maksudnya apa? Apabila codingan di atas udah lebih dulu, maka yang di depannya atau yang di bawahnya itu akan menimpa codingan di atas. Contohnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena elips duluan di atas, kemudian rectangle yang ini di bawahnya, maka akan menimpahnya. Gimana kalau misalnya saya tidak mau, saya pengen ini jangan sampai kepotong nih, elipsnya jangan kepotong nih. Oke, posisinya dibalik, rectangle duluan baru elips. Baik, sebagai contoh masih di tempat yang sama, kita akan coba bermain contoh seperti itu. Elips, misalnya kita punya tempat di berapa itu? 450 ya. 450, di 600 situ 600. Oke, kita buat rectangle misalnya panjangnya berapa? Panjangnya misalnya 400. Lebarnya nggak usah panjang, nggak usah lebar-lebar. 50. Oke. Kita lihat. Salah. Maaf. Lupa. Ini elips ya. Oke, elips. Ini juga berarti harusnya 400. Kalau 400 kita nimpah ya, nggak apa-apa. 400. Oke, besar banget ya. 200 aja. 200. Nah, bisa dilihat garis yang di belakang ini adalah perintah untuk yang rectangle di sini. Dia ketutup. Kenapa? Karena codingannya ini berada di atas. Misalnya kalau kita buat ini 400D. Oke, lihat seperti ini. Kalau misalnya garis yang atau segi 4 ini pengen ada di depan, berarti kita tinggal pindahkan. Oke, dia ada di depan. Ya, posisi menentukan prestasi. Baik, sampai di sini untuk materi pembuatan gambar, mulai dari garis segi 4, quad atau tidak beraturan, segi 4 yang tidak beraturan, kemudian lingkaran, dan arch. Arch menggunakan half pi, juga menggunakan radian bisa digunakan. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kita mengetahui dari radian atau mengetahui posisi titik pertama kali kita menentukan. Contoh tadi, bagaimana saya menentukan 450 ada di mana? Nah, sebetulnya imajiner. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini adalah titik 0, kesini adalah X dan kesini adalah Y. Oke. Jadi kalau misalnya kita praktekkan dengan Excel,
Oke, yang gampang. Misalnya ini adalah, kita buat garis, kita buat garis sebelah left border, kemudian kita buat garis ini up top. Oke. Nah, kita anggap ini adalah titik 0,0 terus 0,0, kemudian ini 1, ini 2, ini 3 misalnya, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gimana nih? Kita buat seolah-olah sama. Ini juga sama, jangan terlalu dekat. Nah, oke. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 5, ini 6. Oke. Jadi kita asumsinya adalah kotak-kotak seperti ini. Ini berarti titik 1,1. Ini berarti 2,1. Ini 3,1 dan seterusnya seperti itu. Nah, makanya tadi saya tiba-tiba saja misalnya kalau Pak itu 200 dari mana, 700 dari mana. Nah, kalau saya udah di benak saya udah bisa memplotkan, tetapi bagi kalian yang belum bisa memplotkan, kalian bisa melakukan seperti ini. Oke. Nah, dari titik mana saya tak pandai ini. Insert shape. Oke, misal dari sini. Berarti kalau misal tolong gambarkan 1,4 sampai ke 4,1. Nah, sini sampai dengan sini. Seperti itu kan? Gambarkan seperti itu. Kemudian apalagi? Posisi, oh iya, rectangle. Yang penting rectangle itu tadi di bukunya kita lihat posisinya rectangle. Nah, x-nya lihat titik di sini. Jadi x-nya width height-nya, jadi dia menentukan titik atasnya di sini dulu. Jadi kalau misalnya ada rectangle, perintah rectangle, kalau di sini misalnya 2, y-nya 3, berarti titik x, y-nya awalnya adalah di sini. Kita buat, oke, kita buat misalnya titik awalnya, mana titik awal, kita pakai ini aja deh. 2,3, 2,1,2,3 di sini. Oke, 2,3 awalnya di sini. Kemudian perintah berikutnya adalah ingat width height. Width sama dengan panjang, height sama dengan tinggi. Atau kita bisa juga mengatakan ini sama dengan x, ini sama dengan y. Oke, jadi mau seberapa lebar dia,
dan seberapa tinggi dia. Kalau misalnya kita width-nya, saya membuat rectangle 2,3, width-nya, panjangnya misalnya 4, lebarnya atau tingginya itu 1. Nah, kalau kita udah mulai dari sini, kita akan menghitung lebar, width dia, sepanjang jalur X-nya itu sebanyak 4 satuan. Jadinya 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Berarti nanti gambarnya mulai dari sini sampai ke sini. Karena 4. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi ya, dia akan ada di sini, yaitu di 6. Betul nggak? 2 tambah 4 sama dengan 6, di titik 6. Sementara dia tingginya adalah 1. 1 ke bawah berarti ke 4. 3 tambah 1 sama dengan 4. Berarti lebarnya mulai dari sini sampai ke bawah 1. Sehingga kita akan mendapatkan sebuah segi 4 yang ukurannya adalah ini. Kita buat aja gambarannya. Segi 4 ini mulai dari sini sampai sini. Itulah segi 4-nya. Oke, itulah cara kerja dari processing. Baik, ada kira-kira bisa dipahami ya untuk proses prakteknya. Untuk codingannya sangat sederhana sekali, dan ini ketebalannya. Kalau kita ingin menggambarkan ketebalan garis-garisnya itu seperti apa, ini jadi bisa ditentukan. Kemudian bawahnya adalah pewarnaan. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan tidak ya? Dan saya rasa kalian bisa membuatnya kalau nanti diberikan tugas, karena di akhir ada tugas yang harus kalian create, kalian buat bentuknya seperti ini. Nah, manfaatkan tadi gambar-gambar tadi untuk meng-create sebuah objek seperti ini. Dan ini cukup mudah kan? Harusnya sih bisa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi praktikum kita kali ini. Untuk prakteknya, untuk mendemokannya, silakan dikerjakan tugasnya, dan seperti biasa dikumpulkan karena ini adalah berupa PJJ, maka tugas kalian itu sebagai bukti kehadiran kalian. Ditunggu tugasnya itu sampai dengan jam 12. Oke, baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.